Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. OJK bakal tanda kutip memaksakan skema co-payment atau pembagian risiko dalam asuransi kesehatan mulai 1 Januari 2026 mendatang. Alih-alih mengatasi inflasi medis dan efisiensi biaya, peserta asuransi wajib untuk menanggung maksimal 10% dari total klaim dengan batas maksimum ini Rp300.000 untuk rawat jalan atau Rp3 juta untuk rawat inap per pengajuan klaim. Dan regulasi ini tentunya diyakini untuk mengurangi praktek overklaim dan juga mendorong efisiensi pengeluaran layanan kesehatan serta keberlanjutan industri asuransi. Tapi di sisi lainnya muncul kekhawatiran soal potensi beban tambahan bagi para peserta asuransi. Nah, sejauh mana aturan ini tentunya adil dan juga efektif dan bagaimana implikasinya terhadap akses perlindungan kesehatan di masa depan? Untuk itu kita akan bahas dalam Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya, tentunya dengan sejumlah pakar dan juga pengamat di malam hari ini. Kita ambil tema skema baru asuransi siapa untung, tanda tanya. Itu yang tentunya menjadi tema kita di malam hari ini. Kita akan perkenalkan satu-satu narasumber kita yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Pak Irfan, selamat malam, salam sehat. Salam sehat untuk para pemirsa semua. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Nanti kita akan bahas juga menurut pandangan dari pengamat asuransi seperti apa. Di sebelah kiri saya Pak Trubus Radiansa, pakar kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, FKBI juga telah hadir di studio. Pak Tulus, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Pak Irfan sebagai pengamat asuransi. Pak Irfan, OJK tentunya menerbitkan, tapi sebelum itu saya akan umumkan bahwasanya kita sudah berusaha untuk mengundang dari pihak OJK, namun hingga malam hari ini belum ada yang bersedia untuk bisa berdiskusi sama-sama di meja bulat ini untuk sama-sama mengklirkan terkait dengan skema atau co-payment pembagian risiko dalam asuransi kesehatan mulai 1 Januari 2026 ini. Pak Irfan, OJK menerbitkan aturan yang tentunya mewajibkan untuk membayar 10% dari klaim asuransi kesehatan jika tentunya dilihat sekilas kebijakan ini rasa-rasanya membebankan atau merugikan publik. Bagaimana kemudian Anda menanggapi hal ini? Ya, co-payment atau sering kita sebut sebagai deductible atau risiko sendiri. Itu sebetulnya sudah sangat lazim di perasuransian. Sudah lazim di perasuransian? Sudah sangat lazim di perasuransian. Sehari-hari kita tahu mobil kita yang kita asuransikan ada risiko sendiri. Itu untuk asuransi mobil artinya? Ya, risiko sendiri sebesar 300.000 atau 400.000 setiap kecelakaan. Begitupun asuransi kebakaran juga ada risiko sendiri. Begitupun asuransi properti, marine cargo, semua jenis asuransi itu mengandung risiko sendiri. Karena ada azas di dalam asuransi bahwa tertanggung itu harus bertindak seolah-olah tidak ada asuransi. Jadi tetap harus bersikap hati-hati. Artinya dia harus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap atau diperkirakan mencegah terjadinya risiko. Misalnya dia memasang alat pemadam kebakaran sekalipun dia sudah punya asuransi kebakaran, atau dia memasang alarm mobil sekalipun dia sudah punya asuransi mobil. Itu suatu tindakan berhati-hati dari nasabah untuk tidak menimbulkan kerugian, sehingga asuransi itu pada dasarnya adalah risk sharing, bukan risk transfer. Kalau risk transfer sepenuhnya dialihkan ke perusahaan asuransi, tapi asuransi itu mekanisme risk sharing di mana nasabah ikut menanggung beban dari klaim dalam hal melakukan tindakan yang berhati-hati, termasuk juga menanggung sebagian kalau terjadi klaim. Begitu. Persoalannya kemudian ketika co-payment itu diberlakukan, apakah berarti juga bisa menimbulkan efek penurunan premi bagi nasabah? Karena nasabah sudah ikut mengambil bagian dari risiko tersebut dan co-payment itu pada dasarnya juga mengandung unsur premi, karena co-payment itu dibayar pada setiap jadi klaim. Jadi co-payment itu berfungsi juga sebagai premi tambahan apabila terjadi klaim. Nah, persoalannya ketika co-payment itu diberlakukan, apakah ada jaminan terjadi penurunan premi? Jadi harapannya memang nilai preminya akan turun begitu? Iya, dengan sendirinya seperti itu. Tapi ini harus dibuktikan lagi karena sampai sekarang baik OJK maupun industri tidak pernah melakukan komentar apapun. OJK hanya bisa mengeluarkan aturan tapi tidak pernah melakukan sosialisasi. Tidak pernah melakukan sosialisasi? Iya. Sosialisasi harus digencarkan begitu? Seharusnya digencarkan dan terutama sekali dalam hal co-payment ini kita harus tahu bahwa di dalam asuransi kesehatan ini sangat lazim dan sangat dikenal luas adanya yang disebut fraud atau moral hazard.
di mana fraud itu melibatkan banyak pihak, rumah sakit, dokter, para medis, asuransinya sendiri, agen, broker itu semua terlibat dalam fraud atau moral hazard di dalam asuransi kesehatan ini. Sehingga co-payment itu sebetulnya untuk menekan terjadinya moral hazard atau fraud tadi, namun yang menjadi korban di sini adalah konsumen. Nah, di sini pemerintah dalam hal ini OJK harus memberi penjelasan apa konsekuensi dari co-payment ini, apa yang didapat oleh nasabah dalam hal dia menanggung sebagian dari klaim tersebut. Bahwa selama ini yang berlaku co-payment itu hanya untuk jenis-jenis asuransi selain kesehatan. Namun sekarang dengan adanya co-payment untuk asuransi kesehatan ini, kompensasi apa yang akan didapat oleh nasabah dengan adanya dia menanggung sebagian risiko itu. Dan itu juga harus diterangkan, disosialisasikan. Ya, itu yang tidak dilakukan oleh OJK sampai hari ini terbukti. Malam ini pun kita tidak lihat sampai malam hari ini kita tidak lihat ada OJK di sini. Industri juga tadi saya coba untuk hubungi beberapa narasumber, mereka juga masih berdebat tentang co-payment ini, padahal itu sudah sangat lazim. Hanya sekarang tidak ada jaminan bahwa dengan co-payment ini nasabah mendapat kompensasi dalam penurunan premi. Ini yang sangat disayangkan gitu. Pak, fraud itu yang sering terjadi di asuransi kesehatan ini lazimnya? Ya, itu umumnya yang kita sebut dengan overutilization. Overutility, Overutilization itu artinya karena kita punya asuransi, kita langsung bertindak aji mumpung lah gitu ya. Overutilisasi ya? Overutilisasi. Seperti yang dialami oleh keluarga saya kemarin, yang seharusnya dia cukup bisa rawat jalan begitu, karena harus pakai asuransi dia harus rawat inap gitu ya. Harusnya kan cukup dengan rawat jalan gitu, tidak perlu di opnam atau dirawat inap. Tapi karena dia harus pakai asuransi, harus rawat inap. Itu saja udah overutilization. Ini yang menjadi salah satu penyebab utama? Artinya ada co-payment, skema co-payment itu atau... Skema co-payment itu dimaksudkan untuk menekan adanya overutilization tadi. Misalnya kalau tadi dikatakan yang seharusnya cukup dengan rawat jalan jadi rawat inap. Atau rawat inap yang cukup 1 hari jadi 3 hari. Itu kalau pakai asuransi, itulah yang disebut overutilization. Secara rata-rata tinggi ya Pak ya? Oh, tinggi. Makanya inflasi medis itu sebagian juga disumbang oleh asuransi sendiri. Dengan melakukan overutilization itu kerjasama atau fraud antara rumah sakit, para medis, apoteker, dan nasabah sendiri. Jadi ya mafia asuransi itu juga ada. Mafia asuransi itu juga sudah ada? Mafia asuransi kesehatan pun ada. Ada ya, artinya ya. Ini yang kemudian harus dievaluasi juga. Dan itu penyebabnya apa artinya Pak? Penyebabnya itu karena kurangnya pengawasan. Ya, dan baik itu dari sisi OJK maupun pelaku asuransi sendiri terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi begitu. Harusnya memang OJK hadir di sini untuk kemudian menerangkan begitu terkait dengan tadi apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Irfan begitu. Tapi kalau berbicara terkait dengan penyebab utama, ini tadi Anda bilang tadi Pak Irfan ada overutilisasi, lalu juga lonjakan klaim dari asuransi kesehatan. Apakah juga ada penyebab-penyebab yang lain? Ya, yang terutama sekali karena kurangnya pengawasan asuransi terhadap rumah sakit di mana dia bekerja sama juga dengan para medis, dengan dokter, dengan apotek. Itu sudah satu industri tersendiri, untuk bisa meningkatkan jumlah klaim agar mendatangkan keuntungan bagi banyak pihak. Itu yang kurang adanya pengawasan. Jadi tujuan dari OJK itu untuk mengurangi overutilization, namun yang menjadi korban konsumen justru seharusnya konsumen mendapatkan kompensasi dengan penurunan premi. Tapi apa yang dijanjikan oleh AJI bahwa akan menurunkan premi, pada kenyataannya justru sudah menaikkan premi ketika ada fenomena inflasi medis 2-3 tahun yang lalu itu. Jadi ketika rame-rame tentang inflasi medis, perusahaan asuransi meningkatkan premi, dan sekarang sesudah asuransi meningkatkan premi, mengenakan lagi beban co-payment itu jadi 2 kali. Nasabah menanggung beban dari sisi klaim dia harus menanggung, dari segi premi dia menanggung kenaikan premi. Gitu. Ini yang sangat disayangkan. Sekali lagi saya menghimbau agar OJK mau turun tangan, bukan saja mengeluarkan peraturan dan melemparnya begitu saja, namun juga harus bisa memberi penjelasan kepada masyarakat luas agar
kepercayaan masyarakat kepada asuransi yang sudah sangat terpuruk ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kita tagih ya apa yang kemudian kita diskusikan malam hari ini. Semoga memang ada titik terang OJK diharapkan untuk kemudian bisa mengklirkan terkait hal ini. Saya langsung ke Pak Tulus karena tadi menyinggung terkait dengan konsumen. Artinya kita sebagai nasabah, kita sebagai konsumen ini merasa dirugikan. Benar begitu Pak Tulus? Iya, tentu saja. Secara kasat mata kalau saya lihat ini kan memang tidak adil ya bagi konsumen. Karena apa? Ada pengalian tanggung jawab secara sepihak yang harusnya menjadi tanggung jawab penanggung dalam arti industri asuransi, tapi kemudian dialihkan kepada konsumen tanpa persetujuan. Nah, ini sebenarnya dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan satu bentuk klausul baku. Klausul baku itu satu klausul yang didesain sedemikian rupa dalam satu kontrak kemudian berpotensi merugikan konsumen ke depannya jika terjadi sesuatu. Nah, ini dalam konteks pengalian tanggung jawab tadi, ini kan bebannya kepada konsumen, padahal mestinya menjadi beban dari industri asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada dugaan fraud, ya dugaan fraud itu kan pelakunya banyak ya Pak, bukan hanya lebih banyak sektor medis gitu pelakunya, tapi kenapa kemudian dibebankan ini kepada konsumen untuk menanggung co-payment tadi. Ini juga tidak adil. Dan saya kira juga dalam proses pembuatan kebijakan dalam konteks di OJK tadi, ini kan menurut saya juga tidak transparan. Tidak transparan, ada nilai? Iya, karena kan tadi dalam sosialisasi saja tidak ada dan proses pembuatannya tentunya juga harus melibatkan publik dong. Ada keterwakilan konsumen dan bukan hanya keterwakilan industri asuransi saja. Saya menduga dalam proses pembuatan ini mengakomodir dari sisi kepentingan industri asuransi saja, bukan kepentingan konsumen. Nah, yang kami duga justru selama ini kalau diklaim adanya fraud, justru industri asuransi itu sendiri yang sering kita klaim melakukan fraud itu sendiri dengan tadi menyelundupkan pasal-pasal di dalam kontrak perjanjiannya, dalam polisnya yang kemudian di kemudian hari merugikan konsumen. Kalau konsumen harus klaim, karena dari data yang kami punya, mayoritas memang konsumen kalau mau klaim kepada industri asuransi, itu klaimnya mayoritas ditolak dengan berbagai alasan. Nah, salah satu alasannya adalah, loh sudah diatur nih Pak di dalam polis, Bapak mungkin nggak baca. Nah, itulah yang kemudian menjadi dalih dari industri asuransi ketika konsumen atau peserta asuransi mau mengklaim perjanjiannya, ya ini juga menjadi fenomena yang patut diwaspadai gitu. Dan justru juga tadi kata Pak Irfan juga kami di dalam rilis juga mengatakan bahwa co-payment ini juga bisa menjadi cambuk yang buruk ya. Karena apa? Karena tadi saat ini wajah industri asuransi kita itu sedang terpuruk. Kenapa kemudian OJK malah mengeluarkan aturan yang membebani konsumen atau masyarakat? Kenapa terpuruk? Karena banyak fenomena perusahaan asuransi sekalipun itu BUMN ya gagal bayar dengan mega kasus yang sangat besar waktu itu kan, dan juga dugaan korupsi ya di dalam industri asuransi. Inflasi medis? Ya, inflasi medis juga. Nah, kalau inflasi medis kan kenapa kemudian inflasi medis itu tidak dibabat? Kenapa menjadi sangat besar inflasinya? Justru kenapa kemudian lagi-lagi ditimpakan itu kepada konsumen atau peserta? Inflasi itu kan mestinya negara intervensi. Kenapa terjadi inflasi? Artinya tingginya inflasi medis itu karena apa penyebabnya? Ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Irfan yang ahli asuransi mungkin ngerti ya. Tapi justru negara harus menurunkan tingginya inflasi itu, bukan kemudian menambah beban kepada konsumen. Sama seperti inflasi secara general kan. Kalau inflasi tinggi ya turunkan. Gitu. Apakah dengan intervensi pasar, operasi pasar atau apapun. Baik. Oke, saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, artinya dari sisi Pak Irfan tadi bilang artinya pengawasan ini perlu ditegakkan, lalu juga tadi dari sisi Pak Tulus begitu berbicara terkait juga rasa-rasanya kebijakan yang tidak berpihak pada konsumen. Bagaimana kemudian Anda melihat terkait skema co-payment? Iya, skema co-payment ini memang kebijakannya top down. Namanya top down, dia lebih cenderung ini dipaksakan kan. Dipaksakan dan itu tadi sudah disinggung juga pelibatan publiknya juga minim kan. Hanya ada tapi mungkin dari kalangan pelaku usaha saja di bidang asuransi itu yang terlibat.
Nah, persoalannya kemudian menurut saya kebijakan ini sudah keluar. Oleh karena sudah keluar, tentu menjadi tanggung jawab OJK untuk menjelaskan kepada publik agar kebijakan nanti ini istilahnya langsung implementatif. Karena kalau enggak nanti munculnya resistensi. Kalau ada resistensi dari publik, misalnya nanti co-payment kaitannya dengan premi yang naik, ya semuanya ujung-ujungnya publik menjadi pihak yang dieksploitasi. Nah, kalau itu yang terjadi kemudian, maka publik makin hari bukan memandang asuransi sebagai sesuatu yang sifatnya membawa kenyamanan, tapi malah membuat dirinya menjadi serba ini kan, dirugikan terus kan itu. Nah, karena ini menyangkut apa ya, asa harapan publik kan sebenarnya. Karena apa, dengan ada asuransi itu kan dia maunya kan nyaman, tenang, dan entah itu over utilisasi tidak apa-apa, yang penting saya maunya terlayani, kan itu namanya publik kan begitu. Tapi sebegitu mendesaknya ini aturan ini atau kebijakan ini dibuat begitu Pak? Iya, ini menurut saya yang harus dijelaskan apakah ini sudah ada urgensinya. Nah itu. Karena gini, ini kan ekonomi kita dalam posisi istilahnya countersiklis ya, countersiklis itu ekonomi menurun gitu. Jadi karena daya beli masyarakat sedikit turun, sehingga pemerintah Juli ini kan mengeluarkan paket efisiensi itu, kebijakan bantuan upah misalnya, subsidi upah PSU misalnya, kan itu dilakukan dalam rangka supaya masyarakat ada kenaikan. Sebenarnya kebijakan co-payment ini bagus dalam konteks kalau ekonomis ada prosiklis gitu. Jadi kondisinya naik itu sangat bagus sekali. Karena apa? Karena di situ memang tanggung jawab dari publik atau tanggung jawab konsumen itu memang harus ada. Karena kalau enggak ya kemudian tadi ya sudah suka-suka aja dia memanfaatkan yang harusnya cuma nginep semalam jadinya seminggu misalnya, karena merasa ada yang ini. Nah, ini menurut saya juga harus ada menjadi pembelajaran bagaimana kemudian dalam ini OJK, dan saya rasa juga ini ya kepentingnya juga pemerintah dalam pengertian luas serta pemerintahan daerah juga harus juga dilibatkan Mas ini. Jangan sampai kemudian, karena rumah sakit itu kan ada yang swasta, ada juga yang punya pemerintah daerah kan, yang kerjasama dengan ini loh BPJS atau kerjasama dengan asuransi kesehatan lagi. Nah, sehingga di sini harus diberikan betul pemahaman yang utuh. Karena kalau enggak, saya yakin ini ujungnya akan terjadi semacam ya benturan di tingkat bawah, karena masing-masing kemudian merasa ini benar menggunakan aturan yang sudah keluar dari pusat, tetapi kemudian di sisi di tingkat bawah kemudian merasa bahwa kebijakan ini memberatkan, kebijakan ini tidak memberikan kemanfaatan publiknya apa, kan itu yang menurut saya akan menjadi persoalan yang makin rumit kalau ini nanti OJK tidak segera memberikan istilahnya bukan hanya penjelasan, tapi paling tidak ini kan peraturan yang dibuat anggap aja sebagai undang-undangnya lah gitu ya. Tapi kan dibutuhkan namanya perteknya seperti apa, peraturan teknisnya kayak apa. Turunan peraturan teknisnya seperti apa begitu ya. Seperti apa sebenarnya, juknisnya seperti apa. Sehingga mereka nanti ada tuntunan, ada blueprint yang jelas yang dipakai, sehingga nanti seperti yang diungkapkan tadi sama Pak Irfan tidak terjadi. Karena kalau enggak ini ujung-ujungnya paling masyarakat akan diperlakukan saya seperti didolimi. Nah, kalau dan tapi ada resistensi besar lagi Pak Trubus. Artinya ketika memang surat edaran sudah dikeluarkan begitu, tapi sudah ada resistensi di tengah masyarakat. Tadi selain sosialisasi, selain menjelaskan secara rinci begitu, ada aturan teknisnya juga dijelaskan secara rinci. Apa yang kemudian sudah harusnya dilakukan? Karena ini sudah dikeluarkan kebijakan ini. Iya, menurut saya ini segera pemerintah ini memanggil semua pihak untuk artinya OJK dalam hal ini sebagai penanggung, istilahnya garda terdepan lah kira-kira seperti itu, ya, karena mengeluarkan aturan. Sekaligus bagaimana kemudian ini rumah sakit baik yang di pusat maupun daerah juga tidak hanya sosialisasi, saya rasa itu juga bagaimana merumuskan itu peraturan teknisnya itu secara bersama. Karena ini nanti kalau enggak yang terjadi adalah kemudian terjemahannya pada masing-masing masing-masing pihak, artinya entah asuransi di daerah atau rumah sakit daerah munculnya jadi ego sektoral itu, Mas. Itu yang menurut saya harus dipertimbangkan. Tetapi yang jelas bahwa karena ini sudah ada, sudah keluar lah istilahnya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus ada dalam tanda effort ya, kerja keras dari pihak-pihak dalam OJK dan pihak-pihak terkait dan daerah terutama ini, karena daerah itu sangat ditentukan karena kita ini otonomi daerah, Mbak, semuanya ada di kepala daerah. Kalau kepala daerah itu sampai kemudian mengeluarkan statement yang istilahnya tidak setuju, itu akan rontok semua ini semuanya dan akan menimbulkan satu persoalan. Dan
karakteristik masing-masing daerah itu kan menyesuaikan dari bagaimana kemudian kepala daerah mengeluarkan kebijakan. Kalau ini nanti kebijakannya kemudian bisa diturunkan di daerah dan daerah bisa istilahnya menerjemahkan secara komprehensif dan memberi penjelasan, oh inilah untungnya Anda ikut yang namanya co-payment, ya otomatis masyarakat akan ayo gitu, misalnya gotong royong kita bersama. Karena ini sebenarnya kan konsep gotong royong, tapi gotong royongnya itu seperti lempar handuk, Mbak. Jadi yang menyebabkan masyarakat ya memandang ya ini pemerintah sepertinya nggak mau tanggung jawab. Nggak mau tanggung jawab, itu yang kemudian harus ditekankan. Tapi nanti saya akan tanyakan ke Pak Irfan seperti apa, karena tadi berbicara terkait dengan ekonomi juga, apakah juga skema co-payment itu juga cocok untuk diterapkan di tengah kondisi seperti saat ini. Tapi kalau berbicara juga skema co-payment sudah diterapkan di beberapa negara, nanti saya akan konfirmasi Pak Irfan. Usai jeda kita masih akan membahas terkait dengan skema co-payment asuransi kesehatan. Berikut ini kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.